Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Salawi, semua salah Jokowi. Demo rusuh, Pak Jokowi. Jeleknya pemerintahan Prabowo, Jokowi. Kucing kecebur, Jokowi. Semua Jokowi. Bahkan saat ini atau kemarin ya, bahwasannya beberapa orang meminta memakzulkan Gibran. Konyol. Orang kagak salah apa-apa ya, mintanya dimakzulkan. Kocak. Nah, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan nih. Kita reaksi lah ya, para salawi-salawi ini. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak saja. Let's go, kita play. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian. Adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran, itu tuntutannya demo. Ini yang melenceng-melenceng begini ya, yang kemarin demo tuh ada aja, padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan dan aset dan juga tunjangan gaji DPR. Ini malah makzulkan Gibran. Dan singkirkan kroni-kroninya. Aduh, kocak emang. Ya, kita lanjut nih, kita play. Jadi Jokowi itu kepada Pak Prabowo ini bukan hanya mewariskan hutang, bukan hanya mewariskan krisis anggaran dan krisis fiskal, tapi juga mewariskan personal sampah yang akhirnya bermasalah hari ini. Ngeri kali. Ya memang Bang, buktinya Noel ini kan korupsi, dia ketua Joman, Jokowi Mania. Terus ada Budi Ari yang terduga judol kan. Dan beberapa lagi lah itu yang dulu mati-mati, Prabowo penjarakan, termasuk juga yang Prabowo ini pokoknya betul-betul menjadi common enemy lah di stigma seperti itu yang sekarang semuanya menjilat semua. Nah, kalau melihat proses seperti ini Bang, apakah mungkin nanti suatu saat Presiden Prabowo ini akan merampingkan kabinet dan membuang orang-orang ini? Harus. Kalau akan menyingkirkan orang-orang yang kinerjanya nggak baik, mungkin aja. Karena tujuan Presiden Prabowo jelas, mensejahterakan masyarakat. Kalau ada menteri-menteri yang nakal, yang bandel, yang malas kerja, ya perlu disingkirkan. Siapapun dia, orangnya Jokowi ke, orangnya siapa ke, orangnya konglomerat, orangnya partai. Kalau nggak pas, ya udah singkirkan. Dan tadi ya, itu sangat hormat sama Cak Islah ya. Islah Bahrawi ini beliau mantap lah orangnya ya. Apalagi kalau bicara terkait terorisme ya. Tapi itulah ya, yang diceritakan Pak Islah ini ya, kok yang jeleknya aja yang ditinggalin Pak Jokowi. Banyak yang ditinggalin Pak Jokowi yang bagus tuh. Infrastruktur, bandara, terus perbatasan, bendungan. Itu yang bagus-bagus. Ada lagi ya kan, BBM satu harga. Nah, ceritain dong yang bagus-bagus. Masa yang jelek-jelek mulu? Justru kita ya, menurut gua sebagai orang muslim misalkan ya, nggak mau ngejelek-jelekin orang. Kita ceritain yang bagus, yang jelek kita kritik. Kalau Pak Jokowi misalkan udah selesai kinerjanya, ya udah, tinggal dilanjutkan sama Pak Prabowo supaya bagaimana yang jelek itu dibagusin, yang kurang bagus jadi lebih bagus, yang bagus jadi lebih bagus. Begitu. Kita dukung. Kalau misalkan Pak Presiden Prabowo jelek kinerjanya, ya kita support dengan cara kritik supaya bisa membangun Pak Prabowo nih, memberikan motivasi ke Pak Prabowo dan pemerintahannya untuk bekerja lebih baik lagi. Begitu. Jangan cuma karena satu kesalahan atau dua kesalahan, karena itu dulu dia relawannya Jokowi, dulu relawannya siapa, tahu-tahu Pak Jokowi meninggalkan sampah. Ya kagak lah. Nggak gitu. Terus ya, kalau kita dengar tadi ya, Pak Jokowi mewarisi hutang. Presiden mana yang nggak mewarisi hutang? Coba ya,
Lo cek aja deh, presiden mana yang nggak mewarisi hutang ya kan? Presiden Prabowo? Ya kagak, Presiden Prabowo pasti nanti akan mewariskan hutang juga. Terus begitu. Tapi pemanfaatannya yang penting dan bisa nggak tuh dibayar sesuai apa namanya yang kita perlukan ya untuk apa. Nah itu kan selama Pak Jokowi ngutang juga, kalau infonya kabar ya, kalau kita tahu ya, ya untuk ngebangun untuk siapa? Untuk masyarakat, infrastruktur buat siapa? Masyarakat. Jangan lupa itu. Mungkin Caisla juga ngerasain gimana enaknya sekarang naik pesawat, naik mobil dari Jawa Timur ke Jakarta lewat tol bisa. Itu ya. Ceritain lah yang baik ya kan. Kalau yang buruk ya kita kritik. Tapi ini sekarang zamannya Presiden Prabowo. Yang jelek dari Presiden Prabowo ya dirapin sama yang jelek-jelek dari Presiden Jokowi ya dirapin sama Presiden Prabowo supaya Indonesia jadi lebih baik lagi. Kalau kita musuh-musuhan terus ya ribet. Ya, ya, ini ada video lagi kita play. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap, Hendro Priyono. Waduh, Kamu galak berhenti ini emang. untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau semua pandangan mengatakan sumber masalah bukan di luar kekuasaan, tapi ada di meja presiden. Jadi ini semua memberi hikmah, gambaran yang utuh kepada Presiden Prabowo. Serangkaian peristiwa berdarah ini sudah terjadi di mana-mana. Kalau dibiarkan, ini kegentingan yang serius. Nah itu deh. Beliau ini salah satu Salawi ya. Apa-apa salah Jokowi. Kagak ada baiknya Pak Jokowi di mata beliau ini selama kepemimpinannya. Bahkan udah selesai pun masih disalahin Pak Jokowi. Aduh, emangnya kudu kita punya hati ya. Hati itu yang baik, ya kan? Pikiran juga kita supaya baik dan cara pandang kita juga baik. Makanya sebagai pengamat, sebagai aktivis, ngeliatnya itu harus secara lurus. Ya enggak usah karena kebencian seseorang. Ya udah, ini kan kelar nih, udah kelar nih zamannya Pak Jokowi sekarang eranya Presiden Prabowo dan Gibran. Yang jelek ada Presiden Prabowo, Pak Jokowi ya diperbaiki. Kan begitu. Nah, saat ini apa yang ada kritiklah Pak Presiden Prabowo. Berani nggak lo pesal? Jangan Jokowi mulu. Jokowi udah bukan siapa-siapa, udah bukan presiden. Sekarang ini Presiden Prabowo. Kalau lu nyalain Pak Jokowi mulu, lu sama aja ngeremehin Presiden Prabowo. Presiden Prabowo itu top, mantap, kuat, tegas, berani. Nah itu yang kita harus percayai. Pak Prabowo tuh nggak bakal disetir sama siapa-siapa. Dan semua jajarannya nurut sama Presiden Prabowo. Bukan sama Pak Jokowi yang udah pernah tugas. Kalau ada yang begitu ya dicopot aja. Kan nggak apa-apa. Presidennya sekarang itu Presiden Prabowo. Ya enggak? Cuman Presiden Prabowo tuh berkomitmen apa yang bagus dari Presiden Prabowo, Pak Jokowi itu dilanjutkan. Banyak yang bagus. Dan itu keluar dari mulut Presiden Prabowo sendiri. Bahwasannya apa yang sudah bagus akan dilanjutkan, diteruskan. Yang kurang bagus dibagusin, lebih bagusin lagi. Kan begitu. Yang jelek kalau bisa diganti, ganti yang baru. Begitu. Biar maju terus jalannya Indonesia. Begitu Bapak yang pintar. Ini mah menurut orang bawah aja. Makanya tuh kalau kita inget nih ya, kalau kita inget nih, ini doi kan pernah diceletukin sama Ibu Irma nih sebenarnya. Sebenarnya Faisal dan golong-golongannya itu pengen banget kan waktu Presiden Jokowi itu memimpin, bahwasanya beliau-beliau ini pengen memasukkan Pak Jokowi tapi nggak kesampaian. Jadi itu mungkin mereka sedih sampai sekarang ya. Kenapa cita-cita gue tuh nggak kesampaian? Karena ya
Mungkin, ya. Allah itu kagak ngizinin, ya kan? Allah itu nggak ngizinin, Pak. Perbuatan busuk yang hatinya itu ya busuk ini punya keinginan busuk ini menjatuhkan Presiden Republik Indonesia. Begitu. Nah, ada lagi nih videonya. Kita Terlalu simak. berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Waduh. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Gue bingung ya, nih. Orang ketika menyebut geng Solo ini, orang pada nepokin tangan tuh ya. Si Ferry aja cengangasan. Kalau kata itu kan ya, artinya nih di dalam emang udah menjurus ke sana sih tuduhannya ya. Mereka tuh percaya apa yang dilakukan kerusuhan kemarin itu oleh geng Solo. Padahal tuh kebenarannya belum tentu ya. Bahkan update terbarunya, kepolisian sudah menangkap ya dalang-dalang atau kompor-kompor pada saat demo kemarin ya, dan itu jelas clear ya, bukan geng Solo. Ini kan orang sekate-kate, pengamat tuh harusnya kudunya hati-hati katanya. Tapi ya itulah ya, karena pengamatnya berpihak, sulit ya kan. Tapi sayangnya masyarakat dapat apa narasi-narasi begini dari pengamat yang tampil di TV. Dan itu menurut gua berbahaya sih ya. Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Nah tuh, coba 9 orang ini korban dia bilang. Bagaimana bisa? Secara tidak langsung dia kan menuduhkan bahwasannya gara-gara Presiden Prabowo mengasuh geng Solo 9 orang tewas gara-gara demo rusuh ini. Kan begitu. Lah apa hubungannya Pak? Aduh, nggak bisa tuh nyalain DPR. Atau nggak bisa nyalain Prabowo, Presiden Prabowo. Berani kan nih orang? Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder. Inilah ya, kocak ya kaum Salawi tadi ya. Apa-apa salahin Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi ya, maksudnya kalau tadi dia maksud tuh geng Solo. Kita tahu lah, paham. Yang dimaksud mereka geng Solo ini kemana lah. Tahu gitu ya. Ya begitulah ya. Mereka Salawi itu selalu begitu ya. Apa-apa, entah akan bertahan berapa lama. Tuduhan seperti itu ke Pak Jokowi dan keluarga ya. Mungkin sampai nanti 2029 atau menjelang 2029 isu ini akan tetap terus digaungkan lah oleh mereka ya. Dan yang gue tahu beliau ini salah satu ya yang sangat dekat atau inginnya tuh keinginan beliau tuh nanti Pak Anies itu jadi presiden. Baca aja jejaknya ya. Bagaimana ketika dia ini mengeluarkan pendapat ini pasti seperti mendukung Anies lah bahasanya begitu. Tidak ada agenda jatuhkan Prabowo. Ini bukan soal Jokowi punya kekuatan. Nggak ada. Yang punya kekuatan di Republik ini itu hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Dia Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan TNI, mengendalikan Polri, mengendalikan kekuatan partai politik. Jadi kalau dibilang ini agenda untuk menjatuhkan Prabowo, itu sebetulnya kacamata atau sudut pandang orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo. Betul, Bu. Begitu. Jadi itu orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo aja. Yang meyakinkan pada Prabowo ini agenda akan menjatuhkan Jokowi, Jokowi akan menjatuhkan Prabowo sekarang. Jokowi nggak punya apa-apa lagi. Betul itu. Di mana sejarah kekuasaan? Ada seorang mantan presiden yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia? Tidak ada. Yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia dan pengusaha-pengusaha mafia itu takut cuma pada satu orang. Siapa? Presiden yang berkuasa. Presiden Prabowo Subianto. Jadi nggak ada. Ini murni soal ketidakadilan.
Presiden Prabowo harus melihat ini dalam kacamata ketidakadilan. Kenapa rakyat marah? Masa iya pajak anggota DPR dari gajinya dibayar negara? Masa iya dia punya tunjangan komunikasi, tunjangan perjalanan, tunjangan ini, tunjangan itu, sakit dibayar negara segala. Rakyat ini sudah susah kerja, gajinya dipotong negara untuk bayar gaji dia, pajak dia dibayar negara. Kan ya ini ketidakadilan. Apalagi yang buat orang marah, wakil menteri-menteri yang dilarang jabat komisaris direksi BUMN ngejabat ganda, presiden ngangkat. Itu dia ya, apa yang dikatakan Bapak tadi ya. Sangat benar sekali. Sekarang ini presidennya Prabowo Subianto. Yang ditakutin itu Presiden Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Jokowi udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Jangan disambung-sambungin ke Jokowi karena orang-orang itu punya rasa kecewa, sakit hati kepada kepada Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu namanya dendam. Sedangkan kalau mengurus negara itu kagak ada dendam-dendaman. Siapa yang salah ya disikat. Ya kan? Yang merugikan masyarakat ya disikat. Kan begitu. Aduh, ya itulah ya. Tadi kalau kaum Salawi itu jeleknya semua dilihat. Kagak ada cakap-cakapnya Pak Jokowi. Aduh, kacau dah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.